Jemaat sekalian, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita dan memanggil kita untuk datang beribadah di pagi hari ini diambil dari Mazmur 105 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Jemaat sekalian, mari kita mendengarkan pujian Tinggallah dalam Yesus. Jadilah murid-Nya, belajarlah firman Tuhan, taat kepada-Nya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, ditalah rantingnya. Sebagai ranting pasti berbuahan, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita saat ini menenangkan hati di depan Tuhan, memasuki lebih dalam hadirat Tuhan. Tuhan mau hati kita bersih, kudus, suci, walaupun kita tidak pernah hidup suci yang sebenarnya, kecuali Tuhan yang menyucikan kita. Karena kita selalu gampang jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu, firman Tuhan ini biar menuntun kita dalam doa, pengakuan dosa kita secara pribadi. Dari Mazmur 32 ayat 5, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan segala pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Biar kita secara pribadi di depan Tuhan 1-2 menit berdoa, memohon belas kasihan-Nya. Tuhan, Engkau melihat setiap kami yang datang
di dalam ibadah ini Bapa, dengan segala kerinduan haus, seperti rusa merindukan air, kami merindukan hadirat-Mu ya Bapa, mencari wajah-Mu, karena di dalam hadirat-Mu lah hati kami tenang, hati kami damai, hati kami mendapatkan perhentian rest yang sebenarnya. Ya Bapa, sebelum kami lebih dalam masuk dalam ibadah-Mu, Tuhan kiranya menyucikan, menguduskan kami, membersihkan kami dari segala dosa kami, karena kami sadar Tuhan, kepada siapa kami berdosa, hanya kepadamu, di dalam pikiran, hati, perbuatan kami, sikap kami, kata-kata kami yang menyakitkan hati Tuhan, menyakitkan hati sesama kami. Tuhan, Engkaulah yang menyelidiki itu, dan saat ini kami mengaku Tuhan, kami bisa berdosa, baik sengaja atau tidak sengaja, membuat hati Tuhan sedih. Biarlah Tuhan mengasihani, Tuhan menyucikan, Tuhan membersihkan, mengampuni kami, karena kami mengaku di hadapan Tuhan. Dan firman-Mu berkata, saat kami mengaku, Tuhan akan menghapuskan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu, pengampunan-Mu tiap-tiap hari dalam hidup kami. Biarlah hati kami boleh terbuka di depan Tuhan, dan siap ya Bapa masuk lebih dalam hadirat-Mu, dan kiranya Tuhan berkenan menyapa, melawat kami satu persatu secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohonkan doa ini. Amin. Firman Tuhan bagi kita sebagai berita anugerah dan petunjuk baru dari Mazmur 32 ayat 10, dikatakan demikian, banyak kesakitan dan derita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Saudara, kadang-kadang kita mengalami penderitaan sepertinya mirip dengan orang-orang fasik. Tetapi firman Tuhan menjanjikan kepada saya dan saudara bahwa apa? Orang percaya itu dikelilingi Tuhan dengan kasih setianya. Kita sama-sama mungkin menderita, tetapi kasih setia Tuhan tidak absen dalam hidup kita. Amin, saudara. Amin. Amin. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau kukenang. Di hadirat-Mu, jiwaku tenang. Kaulah ya Tuhan,
surga penuh. Bila saatnya telah ku menang, terimalah daku di surga cerlah. Apapun kini hendak ku temui, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Pembacaan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Samuel 3, ayat pertama sampai dengan Samuel 4, ayat 1a. Dengan judul Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapak memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah, Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil serta yang sudah seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu?"
Janganlah kau sembunyikan kepadamu. Janganlah kau, kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman Tuhan. Ia dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mempercayainya dan melaksanakan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Baik, terima kasih Tante Evang yang sudah membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Mari kita berdoa sebelum merenungkannya. Tuhan, kami sungguh bersyukur, biarlah hati kami seperti Samuel yang berkata, "Tuhan, berbicaralah, sebab hati kami mendengar." Amin. Saudara sekalian, hari ini kita mau belajar ya perbedaan yang utama ya dari Samuel dengan kedua anak Imam Eli adalah bahwa Tuhan berfirman kepada Samuel. Dan Tuhan tidak berfirman kepada kedua anak Imam Eli. Saudara, ini sangat penting sekali yang akan saya ajak saudara melihatnya. Minggu lalu saudara kita sudah belajar tentang dosa ya yang terjadi dalam kehidupan keluarga itu ya yang membuat bangsa itu berdosa. Kemudian kita melihat bahwa bukan hanya dosa tapi anugerah Tuhan yang terus berlimpah kepada keluarga itu, kepada bangsa itu. Nah, saudara, kita melihat bahwa itu adalah penghakiman Tuhan yang dinyatakan, kemudian karena dosa-dosanya maka Tuhan mengatakan akan membunuh Hofni dan Pinehas. Saudara, tapi di balik penghakiman itu kita melihat anugerah Tuhan itu yang besar dinyatakan terus kepada bangsa Israel. Di dalam ayat 35 di pasal 2 yang lalu kita baca bahwa aku, kata Tuhan, akan mengangkat imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan isi hatiku dan jiwaku. Jadi Tuhan itu, saudara, menyatakan penghukumannya, kemudian Tuhan itu menyatakan anugerahnya. Nah, saudara, hari ini kita mau masuk dalam pasal ini, kita mengetahui bahwa di pasal 3 ini kita tadi sudah membaca sebagian besar itu tentang panggilan Allah terhadap Samuel. Betul ya? Bagaimana Allah berbicara, Allah memanggil, ya, Allah mulai berfirman. Ini penting banget, saudara ya. Allah mulai berfirman kembali. Ini artinya apa? Ini Allah kembali menyatakan anugerahnya. Apa itu anugerahnya? Yaitu di dalam memberitakan firman-Nya. Jadi Allah itu menyatakan firman-Nya. Saudara, di dalam ayat 1 tadi, coba di slide yang pertama, saudara, jelas sekali, saudara, kalau kita membaca di sana, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Saudara, apa maksudnya? Ini zaman apa? Saudara jangan lupa ya, bahwa ini adalah zaman hakim-hakim. Setiap orang melakukan sesuai dengan pandangannya sendiri. Saudara, artinya apa? Itu baik atau buruk? Pasti saudara setuju dengan saya. Itu buruk pasti. Setiap orang punya pandangannya sendiri, melakukan mana yang buruk sesuai dengan hatinya. Jadi pada waktu itu Allah ingin menyatakan Tuhan tidak berfirman
di dalam waktu yang cukup lama kepada bangsa Israel, penglihatan pun jarang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Tuhan sedang menjalankan penghukumannya. Tuhan sedang menjalankan penghakimannya kepada bangsa Israel. Penghakiman apa itu? Penghukuman apa itu? Penghukuman kelaparan, saudara ya. Saudara, bukan kelaparan akan makanan fisik, bukan. Tetapi kelaparan akan makanan rohani. Kelaparan firman Tuhan. Itu bentuk penghukuman yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Ini sama dengan yang dikatakan oleh Amos, saudara ya, di dalam ayat slide berikutnya. Kalau kita melihat Amos 8, ayat 11 dan 12, bisa slide berikutnya, diteruskan. Nah, saudara memperhatikan, kalau gambar itu saudara bisa lihat, gambarnya sudah padang gurun, gersang, ya. Tetapi gambaran di sini dikatakan oleh Amos adalah, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kelaparan, bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Dan di ayat 12-nya, saudara, dikatakan apa? Mereka mencari bahkan ke seberang laut, ke seberang samudra, saudara, mencari terus firman Tuhan, tapi tidak menemukannya. Oh, saudara, ini adalah bentuk hukuman Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel pada waktu. Karena apa, saudara ya? Karena saudara, toh Tuhan memberikan firman Tuhan, mereka tidak mau mendengar. Untuk apa Tuhan memberikan firman Tuhan? Firman Allah mengatakan apa? Tidak baik memberikan mutiara ke mulut babi, saudara ya. Karena apa? Sia-sia, tidak ada artinya. Itu sebabnya apa? Tuhan tidak berfirman dalam waktu yang cukup lama. Sekali berfirman kepada hakim, diangkatnya hakim, kemudian apa? Setelah itu mereka murtad lagi, saudara ya. Kemudian Allah tidak berfirman lagi, kemudian Tuhan mengasihani lagi, Tuhan mengangkat lagi hakim. Seperti itu terus-menerus, saudara ya, yang terjadi pada zaman hakim-hakim. Saudara, di poin ini saya ingin mengajak saudara melihat Allah itu tidak berfirman, saudara, itu penghukuman. Saudara, ini satu hal yang perlu kita renungkan, yang sangat relevan bagi saya, saudara, untuk kita pikirkan. Saudara, kita mungkin selalu berpikir, oh, Allah selalu berfirman kepada kita, betul nggak? Kita bisa pergi ke gereja, ya. Setiap minggu kita ke gereja, kita beribadah, Allah berfirman melalui hamba-hambanya yang di mimbar, ya. Kita punya Alkitab, ya. Kita bisa baca Alkitab. Kita dengar khotbah bukan hanya di hari Minggu, tapi apa? Kita ada Bible study, kita ada persekutuan doa, saudara ya. Kita ada komde, bahkan nanti ada komisi wanita, saudara ya. Saudara, kita berpikir, oh, kita berlimpah dengan firman Tuhan. Ya. Maka berarti Tuhan tidak menghukum kita dong. Karena apa? Selalu banyak firman Tuhan dalam hidup kita. Di HIPC Tuhan menyatakan firman-Nya banyak. Saudara, kita berpikir bahwa kita tidak mungkin kelaparan akan firman Tuhan. Karena apa? Kelaparan akan firman Tuhan di sini dikatakan itu bisa jadi menjadi sebuah hukuman, ya, penghakiman dari Tuhan. Kita berpikir, oh, kita HIPC kelimpahan bahkan firman Tuhan. Saking kelimpahannya kita malah jadi malas dengar firman Tuhan, baca Alkitab, saudara ya. Kita malah nggak haus kepada Tuhan. Saudara, tetapi firman Tuhan mengatakan apa? Ada bentuk kelaparan akan firman Tuhan yang bisa datang dalam bentuk yang lain, saudara ya. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya 6. Ya, di dalam slide berikutnya, saudara, saya tunjukkan di sana. Slide 6, ya, Yesaya 6, ayat 9 dan 10 dikatakan begini. Pada waktu itu, saudara, ini adalah panggilan Yesaya. Ya, Yesaya mengatakan, aku siap Tuhan, engkau panggil ya menjadi nabimu. Dan Tuhan berkata kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras. Saudara, sebelum saya masuk di situ, saudara perhatikan di sini. Kemudian firman-Nya, pergilah, katakanlah. Ada firman Tuhan enggak? Ada.
Katakanlah, berkata-katalah, berfirmanlah. Dikatakan kepada siapa? Yesaya. Tapi saudara perhatikan kalimat berikutnya. Dengarlah sungguh-sungguh tapi nggak mengerti. Lihatlah, tetapi nggak bisa menanggapnya. Malahan apa? Dikatakan firman Tuhan itu, buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat, mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Intinya apa, saudara ya? Yang dikatakan sama Tuhan kepada Yesaya. Yesaya, Tuhan mengatakan, kamu boleh berkhotbah, boleh menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel, tapi mereka tidak akan mengerti. Mereka tidak mau melakukan firman Tuhan, dan mereka tidak mau bertobat. Jadi saudara, ini yang dikatakan sama Tuhan baik apa buruk, saudara ya? Ini hukuman atau berkat sebenarnya? Hukuman, saudara ya. Jadi hukuman diberikan dalam bentuk yang lain oleh Tuhan. Apa? Penghakiman dikatakan di sini apa? Tuhan memberikan firman Tuhan, tetapi apa? Tidak mengerti. Jemaat tidak mengerti firman Tuhan, sehingga apa? Jemaat tidak bertobat, tidak bertobat, tidak bertobat, tidak mengerti dan tidak bertobat. Saudara, itu sebabnya apa? Ini perlu sekali ya kita yang hadir di sini memikirkan lebih dalam, saudara. Jangan kita pernah berpikir bahwa oh saya ada firman Tuhan, saya bisa dengar khotbah, ya jemaat misalnya jemaat penuh datang ke gereja, ya. Tetapi pada waktu kita melihat hidup jemaat tidak berubah, pada waktu kita melihat hidup jemaat tidak bertobat, apa gunanya firman Tuhan yang diberikan? Nol. Nggak ada gunanya, saudara ya. Hati-hati, karena apa? Itu pun bisa menjadi bentuk penghukuman Tuhan bagi umatnya. Tuhan memberikan firman, banyak khotbah kita dengar, tapi apa? Kita tidak berubah. Kita tidak bertobat. Saudara, ini menjadi renungan bagi saya, ya. Menjadi refleksi juga bagi saya, bagi saudara sekalian, bagi semua kita. Saudara, pada waktu kita mendengar firman Tuhan, mendengar khotbah, untuk apa kita mendengar khotbah? Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Amin, saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami kehendak Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Itu tujuan kita supaya kita mendengar firman Tuhan. Tetapi saudara, di dalam perjanjian baru, saudara ya, Tuhan Yesus memberikan kita lebih dalam lagi, saudara ya, pada waktu kita memahami apa artinya mengerti. Memahami firman Tuhan. Bukan hanya di sini, saudara, di otak. Ya. Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus dalam penabur, saudara, Matius 13 ayat 1 sampai 13, ya. Di sana dikatakan mengutip Yesaya. Jadi dalam konteks yang tadi ayat Yesaya ini, Yesaya 6 ini, saudara, Tuhan Yesus mengambil ini, mengutipnya bersama-sama dengan dia memberitakan perumpamaan tentang penabur dalam Matius 13. Di slide berikutnya saya memberitahu kita apa? Ada 4 orang, saudara ya, 4 jenis manusia yang mendengarkan khotbah, yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkannya. Mendengarnya sih, ya. Dengar, datang sih ke gereja, datang sih ibadah, ya. Tetapi apa? Tuhan mengatakan ada 4 jenis manusia. Yang pertama, kita lihat itu ada burung di bawah, ya. Jatuh di pinggir jalan, dan kemudian firman itu dimakan burung. Sehingga apa? Orang itu dengar khotbah nggak ngerti, orang mudeng, saudara, orang Jawa bilang ya Pak Budi ya. Jadi nggak mengerti, saudara ya. Jadi nggak ada artinya dia masuk ke bakti, ya dia keluar sama, saudara ya. Otaknya kosong, ya sama. Saudara, yang kedua Tuhan Yesus katakan ada orang yang kedua hatinya sama. Ini sama juga, saudara, dengan kita sekarang ini yang ibadah ini, saudara ya. Ada 4 jenis ini, saudara ya, di dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua dikatakan seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatuan. Itu gambar itu, fell upon the rock. Saudara, kemudian apa?
ada penderitaan, kesulitan, langsung orang ini murtad, ya loyo langsung firman Tuhan, mati saudara firman Tuhannya. Yang ketiga dikatakan some fell among the thorns, saudara ya. Di tengah-tengah semak duri ada kekhawatiran dunia ya. Jadi hatinya itu dipenuhi dengan kekhawatiran ya. Sehingga firman Tuhan juga mati oleh semak duri, kekhawatiran dunia itu. Saudara, 3 jenis ini kata Tuhan, ya nggak baik. Jangan seperti itu kita pada waktu mendengarkan firman Tuhan. Selalu firman Tuhan diberitakan, ada firman Tuhan, ada Alkitab di rumah saya dan saudara, seperti minggu lalu saya katakan, mungkin di rumah saudara ada 10 Alkitab, ya dari berbagai bahasa, ya berbagai jenis, covernya bagus-bagus, ya. Tetapi bukan itu intinya kata Tuhan Yesus. Intinya adalah apakah firman Tuhan itu jatuh di mana? Di good ground, di tanah yang subur, sehingga di tanah yang subur itu berbuah. Tuhan mau supaya saya dan saudara masuk dalam jenis keempat ini, saudara ya, sehingga firman Tuhan itu berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Jadi Alkitab yang namanya mengerti, saudara ya. Nah, ini yang namanya mengerti firman Tuhan, kata Alkitab dalam Matius 7 ayat 26 sampai 27, ya, di slide berikutnya. Apa itu yang namanya mengerti? Yang namanya mengerti firman Tuhan adalah melakukan firman Tuhan. Di Matius 7 ayat 26 sampai 27, saya mengutip kalau nggak salah satu ayat saja di situ, ya, di slide yang berikutnya itu, saudara ya. 27. Ada 2 ayat, saudara ya. Tuhan Yesus mengatakan begini, ayat sebelum-sebelumnya, tapi disimpulkan sama Tuhan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya. Nah, saudara ini ya, orang sih bisa dengar firman Tuhan, pinter, otaknya dipenuhi firman Tuhan, banyak, saudara ya. Para teolog liberal, ya hebat-hebat firman. Orang Farisi, saudara ya, itu mewakili teolog-teolog liberal saat ini. Firman Tuhan banyak sekali, tetapi tidak melakukannya. Ia sama dengan orang bodoh. Saudara perhatikan di sini ya. Bodoh di sini bukan bicara masalah ini intelek, enggak. Ya. Bodoh di sini bicara masalah melakukan firman Tuhan. Jadi arti bodoh, arti bebal, kalau saudara memperhatikan Amsal, orang bebal kata Amsal itu bicara masalah tidak melakukan firman Tuhan, ya, tetapi mendengar firman Tuhan tapi tidak mau melakukannya. Jadi mengerti firman Tuhan di sini adalah melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan bisa dimengerti dan harus dilakukan. Karena apa? Firman Tuhan itu kalau tidak mengubah hidup saya dan saudara, untuk apa? Saudara, itu pertanyaan kritis. Kalau firman Tuhan saudara dengar di gereja tiap minggu, tiap hari saudara baca, kalau tidak mengubah hidup kita, untuk apa? Apa gunanya firman Tuhan itu? Nggak ada artinya, saudara ya. Sama sekali nol. Karena kita hanya memenuhi kepala kita dengan firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukannya. Malahan menambah dosa, betul nggak? Kenapa menambah dosa? Kenapa firman Tuhan mengatakan pada waktu firman Tuhan diberikan kepada saya dan saudara, itu berarti anugerah Tuhan bertambah, betul nggak? Pada waktu anugerah Tuhan bertambah, maka kepercayaan Tuhan sama saya dan saudara akan bertambah. Tanggung jawab untuk melakukan firman Tuhan akan bertambah. Oh, saudara bilang, ya udah kalau gitu nggak usah dengar firman Tuhan. Lah, saudara, semakin dosa, saudara ya. Karena apa? Saudara sudah diberikan kesempatan mendengar firman Tuhan, tapi malah tidak mengikuti kesempatan itu, menikmati kesempatan itu, malah berkilah. Mengatakan ya udah nggak usah dengar firman Tuhan aja ya, karena tanggung jawabnya semakin berkurang kalau nggak dengar firman Tuhan. Saudara, saat saya dan saudara mendengar firman Tuhan, artinya tanggung jawab kita diberikan Tuhan, tapi itu adalah kepercayaan. Amin, saudara. Kepercayaan itu harusnya diberikan sama saya dan saudara, merubah kita sehingga hidup kita bisa ditransformasikan sesuai dengan firman Tuhan seperti kepada Kristus. Karena apa? Itulah firman Tuhan, kuasa firman Tuhan. Dan saya dan saudara harus berdoa supaya supaya firman Tuhan itu, saudara ya, menguasai, berbicara
melalui mimbar HIPC, dan Tuhan berfirman kepada saya dan saudara melalui mimbar-mimbar gereja kita, mimbar sekolah minggu, mimbar English service, mimbar youth. Tuhan berbicara. Kenapa? Penting sekali Tuhan berbicara. Setelah sekian lama, puluhan tahun, saudara ya, Tuhan tidak berbicara kepada bangsa Israel. Akhirnya apa? Tuhan berbicara kepada bangsa Israel melalui siapa? Melalui nabinya, melalui Samuel. Artinya apa? Artinya seorang pemimpin hidup benar itu penting sekali. Amin, saudara. Seorang yang berkenan di hati Tuhan itu penting sekali, karena melalui orang yang berkenan kepada Tuhanlah Tuhan mau berbicara. Tuhan tidak mau berbicara kepada Imam Eli lagi. Tuhan tidak mau berbicara kepada Hofni dan Pinehas karena Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sehingga apa? Di sini penting sekali saudara dan saya mendoakan semua orang yang berdiri di mimbar kita di gereja, kepada para majelis saudara yang memang bersama-sama dengan pendeta menggembalakan gereja. Dipercayakan firman Tuhan. Amin, saudara. Iya, jemaat itu harus berdoa supaya apa? Supaya Tuhan kiranya berkenan berbicara melalui pendeta, Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui semua orang yang berada di mimbar. Karena apa? Kalau Tuhan tidak berbicara melalui firman Tuhannya, maka apa? Itu sama dengan penghukuman kepada kita. Saudara, ini penting sekali, ya. Saudara, saya ingin membawa saudara di dalam satu interview, saudara ya. Saudara, setelah 9/11, saudara ya, itu kan orang bertanya, kenapa ya Tuhan membiarkan bangsa orang Amerika itu porak-poranda, dibiarkan Tuhan, ya, itu pesawat menghantam dan kemudian banyak sekali yang mati, saudara ya, sehingga itu sampai sekarang tiap tahun diperingati ya 9/11 ya. Itu orang bertanya-tanya ya. Bahkan orang kan menganggap bangsa Amerika kan bangsa yang takut Tuhan, betul nggak ya? Di mata uangnya aja in God we trust, bro ya. Luar biasa, saudara. Jadi seperti simbol itu luar biasa ya, mengatakan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang takut Tuhan. Nah, menarik sekali saudara. Kenapa? Karena Larry King ya menginterview anaknya Billy Graham, ya, si Anna Graham. Saudara, di dalam interview itu intinya adalah yang dipertanyakan oleh bangsa Amerika, oleh orang Amerika, bahkan seluruh dunia adalah bagaimana mungkin Tuhan membiarkan hal ini terjadi? Banyak orang-orang yang tidak berdosa mati sia-sia. Saudara, saya akan membacakan cukup panjang saudara, tapi ini menarik sekali saudara ya. Kenapa? Wawancara itu Anna Graham itu memberikan respon yang sangat menarik, dan ini terjemahkan oleh seorang hamba Tuhan. Rekan hamba Tuhan ya, sudah tidak ada di slide, tapi saya akan bacakan, bro ya. Anna Graham mengatakan begini. Jadi saya percaya ya bahwa Tuhan sebenarnya sangat sedih akan hal ini, akan 9/11. Seperti kita juga, tetapi bertahun-tahun lamanya kita telah meminta Tuhan untuk keluar dari sekolah kita, untuk keluar dari pemerintahan kita, dan untuk keluar dari kehidupan kita. Dan karena Tuhan adalah seorang gentleman, maka saya percaya bahwa dia kemudian dengan diam-diam undur. Tuhan itu diam-diam mundur. Karena memang kita selalu meminta dia keluar dari kehidupan orang Amerika. Bagaimana kita mengharapkan Tuhan memberikan berkat-Nya dan perlindungannya jika kita meminta Tuhan meninggalkan kita, bangsa Amerika? Di dalam kejadian-kejadian penyerangan teroris, juga penembakan yang sering terjadi di sekolah, saya percaya, kata Anna Graham, saya percaya ini dimulai dengan seorang yang bernama Madeleine Marie O'Hare, saudara ya. Saudara bisa melihat ini siapa, Madeleine Marie O'Hare ini, seorang aktivis ateis, saudara, di Google saudara bisa dapatkan. Orang yang kemudian akhirnya dibunuh, saudara, orang ini. Saudara, Madeleine ini berkata begini, ia mengkritik supaya doa-doa
disampaikan di publik, ya mengkritik supaya doa-doa di sekolah dihapuskan. Dan kita mengatakan, oke. Kemudian seseorang berkata lebih baik jangan membaca Alkitab di sekolah karena Allah mengajarkan kita jangan membunuh, jangan mencuri dan mengasihi sesama kita, dan kita mengatakan oke. Kemudian seorang dokter yang bernama Benjamin Spock, dia seorang American pediatrician, dia orang liberal politik aktivis ya, dan bukunya saudara luar biasa ya, Baby and Child Care ya, itu satu buku yang sangat best selling di Amerika pada tahun-tahun tahun 50-an. Saudara, dikatakan begini, buku ini pada waktu pertama terbit, 6 bulan pertama terbit itu 500.000 langsung laku, dan sampai dia mati tahun 98 buku ini terjual 50 juta, saudara ya. Hebat ya, itu Benjamin Spock, saudara. Tapi apa? Benjamin Spock bilang begini, kita tidak seharusnya memukul anak-anak kita ketika mereka bertingkah laku nakal, karena personality mereka kemudian bisa menjadi rusak dan kita bisa menghancurkan harga diri mereka. Saudara, ini kata Benjamin Spock. Namun saudara, di catatan Enneagram di sana apa? Anak Dr. Spock sendiri bunuh diri. Ya. Dan saudara, respon masyarakat Amerika pada waktu itu apa? Kita mengatakan, oh dia kan Spock itu seorang ahli dan tentu saja dia tahu apa yang dia katakan. Dan kita mengatakan oke. Kemudian guru-guru dan para kepala sekolah mengatakan lebih baik jangan mendisiplinkan anak ketika mereka bertingkah laku tidak baik, dan mengatakan bahwa guru dalam sekolah tidak boleh menyentuh murid ketika anak-anak itu bertingkah laku tidak baik. Karena kita tidak mau ada publikasi yang buruk, dan tentu kita tidak mau kita masuk dalam ke pengadilan, saudara ya. Dan kita mengatakan oke, itu kata Anna Graham. Dan kemudian seorang berkata, biarkan anak-anak perempuan kita melakukan aborsi. Jika mereka mau melakukan, bahkan mereka tidak usah memberitahukan kepada orang tua mereka. Dan kita mengatakan oke. Kemudian ada orang yang dari yayasan sekolah mengatakan boys will be boys. Anak laki-laki, kan anak laki-laki, biarkan mereka membeli kondom, saudara ya, dan mereka boleh melakukan apapun yang mereka sukai, dan kita tidak usah memberitahukan orang tua mereka. Dan kita mengatakan, kembali Anagram mengatakan, kita mengatakan oke. Dan kemudian ada pejabat-pejabat yang tinggi mengatakan tidak masalah apa yang kita lakukan secara pribadi, ini para pejabat, selama pekerjaan kita di publik itu baik dan sukses. Kita mengatakan oke. Termasuk presiden, saudara ya, apa yang dilakukan di saat pribadi mereka selama ekonomi berjalan dengan baik tidak masalah. Dan kemudian ada lagi mengatakan lebih jauh, marilah kita mempublikasikan majalah-majalah dengan gambar-gambar wanita telanjang dan mengatakan itu adalah suatu apresiasi terhadap keindahan tubuh wanita. Dan kita mengatakan oke. Ini Amerika, saudara ya. Tapi kemudian seorang mengambil langkah lebih jauh lagi dan mengatakan, marilah kita juga mempublikasikan anak-anak yang telanjang dan membuat tersedia di internet. Dan kita mengatakan kembali oke dengan hal itu. Setiap orang berhak untuk mengatakan dan melakukan apa saja. Kemudian industri entertainment mengatakan, marilah kita membuat acara-acara TV dan juga memproduksi film-film yang memprovokasi dan mempromosikan bahasa-bahasa yang kasar, kekerasan, seks yang tidak legal. Kita kemudian juga membuat musik-musik mendorong adanya drugs, narkotika, pembunuhan, pemerkosaan, bunuh diri, dan tema-tema yang bersifat occult, saudara ya, setan. Dan kita mengatakan, itu kan semua hanya hiburan. Tidak ada efek samping. Tidak ada yang peduli, jadi terselah, silakan saja. Dan sekarang, kata Anne Graham, kita mengatakan, mengapa? Mengapa anak-anak kita tidak punya hati nurani? Dan kita bertanya sekarang, mengapa mereka tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk? Dan sekarang kita mengatakan, mengapa
banyak orang-orang seperti tidak bermasalah menembak orang, saudara ya, membunuh. Itu anak-anak pemuda kita di sekolah. Mengapa? Saudara, Anne Graham kemudian mengatakan dengan tegas, jawabannya adalah kita telah menyingkirkan Tuhan dari ruang publik dan memojokkan Tuhan tinggal saja di gereja. Jangan pergi kemana-mana. Ini adalah ruangan publik saya, ruangan saya. Saudara, bagaimana kita bertanya, kenapa anak kita hancur? Kata Anne Graham. Kenapa bangsa Amerika dibiarkan Tuhan? Keluarga kita hancur, sementara memang kita tidak pernah takut akan Tuhan. Kita sekarang bertanya, kenapa Tuhan membiarkan? Loh, memang kita yang suruh Tuhan pergi dari bangsa Amerika. Saudara, itu adalah bentuk-bentuk yang seperti penghukuman dari Tuhan. Saudara, menarik sekali interview Anne Graham dengan Larry King. Ini dipublikasikan dan kemudian orang Amerika melihat itu. Saudara, saya hanya membahas satu ayat itu saja, saudara ya, tetapi menyangkut semuanya, saudara, sebenarnya di dalam teks kita itu. Karena apa? Pentingnya Tuhan berfirman. Dan pentingnya itu kita lihat apa? Tuhan akhirnya berfirman melalui Samuel yang kecil. Amin, saudara. Dan di situ mulai anugerah Tuhan itu dinyatakan. Saya dan saudara perlu berdoa, Tuhan, biarlah apa yang kami punya, Alkitab, apa yang kami punya, pergi ke gereja, apa yang kami punya, bisa mendengarkan banyak khotbah. Tapi Tuhan, kami tidak mau cukup di sana. Amin, saudara. Kami mau haus melakukan firman Tuhan. Karena pada waktu saya dan saudara tidak haus melakukan firman Tuhan, itu menjadi penghukuman kita, penghukuman bagi gereja kita, penghukuman bagi saya dan saudara. Pada waktu kita melihat jemaat kita tidak ada perubahan secara moral, secara mental, secara rohani, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Tapi saya dan saudara berusaha dan berdoa supaya apa? Jemaat kita semuanya bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi pelaku firman Tuhan. Amin, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tidak mau kami menjadi pendengar firman Tuhan. Kami jelas sekali mendengar pada hari ini bahwa bukan hanya tidak ada firman Tuhan yang menjadi penghukuman bagi kami. Tapi dengan adanya firman Tuhan pun, yang diberitakan firman Tuhan, karena Tuhan memberikan ilustrasi itu, Tuhan, seringkali firman Tuhan itu hanya di tempat pinggir jalan di hati kami, sehingga burung mengambilnya. Seperti tempat bebatu-batuan dalam hati kami, sehingga pada waktu ada kesulitan saja sedikit, kami langsung mundur dari iman kami. Dan pada waktu ada tantangan hidup, dan kami semakin khawatir kami tidak bisa beriman. Semuanya mati, Tuhan. Dan itu tidak ada gunanya firman Tuhan yang kami dengar. Yang berlimpah kami dapatkan dari YouTube, dari sharing firman Tuhan, dari WhatsApp. Banyak sekali Tuhan firman Tuhan kami dapatkan tiap-tiap hari. Teman-teman kami memberikan firman Tuhan bagi kami. Oh Bapa, tapi kalau tidak hati kami berubah, apakah gunanya ya Tuhan? Itu sama saja dengan menghukum kami lebih dalam. Tuhan, tolonglah kami, orang-orang yang lemah ini, orang-orang yang tidak kuat melakukan firman Tuhan, sehingga hati kami penuh ketaatan. Paling tidak Tuhan, berikan kami, ya Bapak, kerinduan melakukan firman Tuhan, walaupun mungkin kami bisa gagal, Tuhan. Bisa gagal melakukan firman Tuhan. Kedagingan yang lama ini bisa saja muncul kembali, tapi biarlah Tuhan membangkitkan kami kembali, sehingga bukan jatuh kami yang kami perhatikan, tapi bangkitnya kami merindukan Dikau, melakukan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan saat ini kami bersyukur Tuhan, karena Engkau boleh mengumpulkan kami bersama-sama. Dan kami saat ini mau berdoa, ya Bapa,
kerinduan kami minggu depan kami masuk dalam ibadah onsite. Tuhanlah yang membungkus menjadi perisai kami, perisai di gereja-Mu, sehingga semua jemaat yang akan hadir, Tuhan jagai, Tuhan peliharakan. Walaupun masa-masa COVID belum sungguh-sungguh turun sekali, tapi kami bersyukur karena trennya semakin turun, Bapa. Walaupun banyak saudara kami, Tuhan, yang meninggal dunia, masyarakat di sini, Tuhan, karena kasus COVID ini, kami sungguh-sungguh mohon, biarlah Tuhan jagai umat-Mu, Tuhan, perisai-Mu, melindungi kami saat kami mau menyatakan iman kami, melangkahkan kaki ke gereja. Biar Tuhan menjaga menjadi perisai setiap umat-Mu satu persatu, sehingga pada waktu kami pergi ke gereja pada minggu depan, Tuhan, dalam perjamuan kudus, ada juga yang booster bagi saudara kami yang belum mengalami booster. Biarlah Tuhan melindungi, Tuhan memelihara. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga secara khusus Tuhan untuk pemerintah Australia di dalam mengatasi semua pergumulan ini, bukan hanya secara penyakit ini Tuhan, case ini yang sudah semakin menurun, tapi juga Bapa secara ekonomi, ya Tuhan, yang semakin terasa para pengusaha-pengusaha, baik yang kecil maupun besar, Tuhan, biarlah Tuhan kasihani Bapa pemerintah kami dengan hikmat bijaksana, dan biarlah mereka diberikan hati yang datang sama Tuhan, hati yang datang sama Tuhan pada waktu kami bergumul, kami menderita. Biarlah sungguh-sungguh hati orang-orang di sini datang sama Tuhan, mencari Tuhan. Karena kami sungguh percaya bahwa seperti C.S. Lewis katakan, penderitaan itu seperti gong, lonceng yang membawa hati kami, mengingatkan kami datang berlutut kepada Tuhan. Dan biarlah ini Tuhan terjadi pada orang-orang di sini. Orang-orang yang selama ini menolak Tuhan, orang-orang yang selama ini tidak percaya kepada Tuhan, meragukan Tuhan, banyak akhirnya masyarakat di Australia bisa percaya kepada Tuhan, dan mereka tidak mengandalkan kehebatan, kemakmuran, teknologi, tapi mereka mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa pemerintah Scott Morrison, pemerintah federal, pemerintah states, Tuhan, kami berdoa supaya Dominic Perrottet juga bersama dengan kabinetnya, Tuhan, berikan hikmat, pertolongan, takut sama Tuhan. Kami berdoa untuk para frontline workers, Tuhan, Engkau berikan mereka hikmat, penjagaan, terjadi kejenuhan yang luar biasa, kekurangan staf, kekurangan tenaga, Tuhan, di rumah sakit, di ambulans, perawat, oh Bapak, karena banyak yang terjadi isolasi, kami sungguh-sungguh belas kasihan-Mu ya Bapak, para dokter juga di tengah-tengah kami, Tuhan, Engkau yang menjaga, memelihara, melindungi, sehingga mereka terus bisa berkarya, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Indonesia juga saat ini sedang mulai Tuhan, merebaknya kasus ini, ya Bapak, oh Bapak, Engkau jaga, peliharalah ya Tuhan umat-Mu di sana, lindungi orang-orang percaya di sana, juga seluruh masyarakat Indonesia, sehingga Tuhan berikan hikmat. Tuhan, keluarga-keluarga kami yang masih banyak sekali di Indonesia juga Tuhan jaga mereka, lindungi mereka dalam kasih karunia Tuhan. Pak Jokowi dan semua pemerintah di daerah, para gubernur, bupati, camat, dan sebagainya, Tuhan, dalam melaksanakan semua prosedural kesehatan, Tuhan jaga. Biaya vaksin yang besar sekali, Tuhan, tolonglah pemerintah Indonesia secara ekonomi, Engkau yang membantu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini juga mau berdoa Tuhan, Engkau yang menopang ya Bapak, untuk sungguh-sungguh seluruh jemaat Tuhan sepanjang minggu ini, ada yang bekerja keluar rumah, Tuhan, Engkau tetap menjaga, memelihara, menyertai. Ada juga jemaat-Mu yang satu persatu, keluarga mereka, anak mereka, saudara mereka yang kena COVID, sehingga mereka isolasi di rumah, stay saat ini. Tuhan, biarlah Tuhan jamah mereka satu persatu, Tuhan sembuhkan, Tuhan jauhkan akibat fatal daripada virus ini. Kami bersyukur untuk semua program vaksinasi yang sudah banyak sekali dilakukan jemaat-Mu. Biarlah itu boleh menjadi imun yang Tuhan pakai melindungi jemaat-Mu, melindungi umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga.
Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, biarlah Tuhan yang topang, Tuhan yang sertai. Pada minggu depan, saat kami datang ke rumah Tuhan, hati kami bersorak-sorai oleh karena keselamatan daripadamu. Tuhan, terpuji di Kau Bapa di surga. Kami bersyukur, kami berdoa, menyerahkan juga secara khusus anak-anak kami akan masuk sekolah. Tuhan, ini menjadi kekhawatiran banyak orang tua. Ya Bapa, dan bahkan banyak orang tua yang belum siap membawa anaknya ke sekolah oleh karena ketakutan infeksi ini. Kami berdoa supaya Tuhan juga jaga anak-anak-Mu, Tuhan, yang akan bersekolah mulai minggu ini, mulai hari Senin ini Bapa. Membungkus dengan darah Yesus satu persatu dari anak kecil sampai anak yang besar. Tuhan menyertailah sehingga pada waktu mereka berinteraksi di sekolah harus memakai mask dan 2 kali red Tuhan, biar ini menjadi satu tempat, satu wadah di mana sungguh anak-anak kami boleh mendapatkan pendidikan yang baik dan juga tetap sehat dalam kasih karunia-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa di surga, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Dengan ayat persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan karena sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kita akan memberikan persembahan kita melalui online, tertera di layar nantinya, kita akan mendengarkan pujian persembahan menyenangkan. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku.
serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama menyerahkan persembahan kita pada pagi hari ini. Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Engkau menyertai kami sampai hari ini. Kami merasakan kesehatan, kami merasakan nafas kehidupan kami yang baru. Engkau memberkati kami lewat pekerjaan kami Tuhan. Bahkan pada pagi hari ini kami bisa berkumpul, bergereja bersama-sama, menikmati kasih Tuhan, menikmati firman Tuhan. Tuhan, saat ini kami menyerahkan persembahan kami yang tidak layak ini, kami yang orang berdosa ini. Kiranya Tuhan menerimanya, Tuhan. Dan pakai kami Tuhan sebagai gereja-Mu, supaya kami bijaksana untuk dapat melayani, saling melayani satu sama lain, melayani jemaat-Mu, melayani orang, dan bersaksi bahwa kasih Tuhan ada bersama kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan warta jemaat kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pengkhotbah minggu ini dan minggu depan. Kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan dan bahwa Pak Gunung dan Reverend Jomok sudah melayani. Kiranya Tuhan tetap memberkati Pak Gunung di dalam pelayanannya dan keluarga, dan juga Reverend Jomok yang akan melayani nanti di English Service. Dan juga untuk minggu depan, kami juga berterima kasih Pak Gunung akan melayani di Indonesian Service dan Reverend Kevin Murray di English Service dengan tema lenyapnya kemuliaan. Selamat melayani. Yang kedua, persekutuan doa Selasa tetap akan diadakan di hari Selasa tanggal 1 Februari pukul 10.30 sampai jam 12. Bila ada saudara atau jemaat yang ingin dilayani dengan pokok doa,
dapat menghubungi Pendeta Gunung Maston Tauruk, dan juga pelayanan ini akan dilakukan secara Zoom dan akan dikirim oleh session nantinya. Yang ketiga, kita akan melakukan kebaktian on-site, yaitu kembali beribadah di gereja, mulai minggu depan, tanggal 6 Februari 2022. Semua sesi pelayanan akan dimulai bersama-sama di gereja kita. Yang keempat, kita akan sesuai keputusan rapat session 6 Januari 2002, mulai tahun pelayanan 2002, sakramen perjamuan kudus untuk jemaat yang sudah dibaptis dewasa akan dilayani setiap sebulan sekali di minggu pertama kecuali bulan Desember. Sakramen perjamuan kudus berikutnya akan diadakan pada tanggal 6 Februari 2022 saat kita on-site. Mohon jemaat bisa mempersiapkan diri dan menjadi maklum adanya. Yang kelima, suntik massal booster Pfizer akan diadakan tanggal 6 Februari 2002. Selesai kebaktian bertempat di hall, pelayanan kesehatan ini akan dilakukan oleh Dr. Kenneth Oy. Jemaat dimohon bisa mendaftarkan diri secepatnya ke Elder Yanto Sugi dengan nomor telepon yang tertera di layar. Juga kalau mau ada cancellation atau apapun yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan juga ke beliau. Terima kasih. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita sudah selesai dalam ibadah kita. Di ujung ibadah ini kita akan menerima berkat supaya kita menjadi berkat di tengah-tengah dunia, menjadi saksinya. Mari arahkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian kepada Tuhan, menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa yang berlimpah tidak berkesudahan di dalam persekutuan dengan Roh yang Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bertemu kembali pada minggu depan on-site. Saat ini saya, sebelum kita ngobrol, saya mau menyambut dulu itu. Nah, itu ada Om Agus Mas, Tante Ellen, ya hadir di tengah-tengah kita. Dengar ya Om Agus ya, yang masih di mute Om.